Beralih ke informasi lainnya, sungai diibaratkan sebagai urat nadi manusia dan tidak boleh dibiarkan tersumbat. Dan banjir yang terjadi di Banjarmasin beberapa waktu lalu karena urat nadi sungai tersebut banyak tersumbat. Gerakan LSM Mampus yang ingin mengembalikan fungsi sungai di kota Banjarmasin agar tak ada lagi musibah banjir ternyata mendapat sambutan positif dari Dr. H. Sukarni, tokoh agama di Kalsel yang juga Wakil Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Dalam perbincangan di ruang kerjanya begitu jelas dan panjang lebar dijabarkan, salah satu yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam ilmu fikih, Al-Quran menyebutkan terkait dengan fikih sungai adalah wadah penampungan air dan wadah untuk mengalirkan air ketika permukaan air berbeda. Sungai diibaratkan sebagai urat nadi manusia dan tidak boleh dibiarkan tersumbat. Dan banjir yang terjadi di Banjarmasin beberapa waktu lalu karena urat nadi sungai tersebut banyak tersumbat. Karena itu dalam kitab fikih yang disebut Harimun Nahar menyebut sempadan sungai harus dijaga, bahkan tidak boleh mendirikan bangunan apapun kecuali bangunan yang terkait dengan revitalisasi sungai, termasuk tempat ibadah. Dan setiap bangunan yang berada di atas sungai, bahkan di sempadan sungai tersebut harus dibongkar. Sukarni menyebut sangatlah tepat kebijakan wali kota dan perjuangan LSM Mampus tersebut karena sesuatu yang sangat direkomendasikan oleh agama dalam konsep kitab fikih sungai. Terkait dengan sungai misalnya, kalau kita bicara tentang fikih sungai, pertama dulu sungai tadi sebagai wadah penampungan air dan wadah mengalirkan air ketika permukaan air ini berbeda. Dan Tuhan menciptakan misalnya laut. Laut ini kan tempat air melimpah dari daratan kan ke laut. Dibikin oleh Allah, laut itu ada pasang, ada surut kan dengan gravitasi ya. Nah, ketika dia pasang, air naik melalui sungai. Jadi ini seperti urat nadi tubuh manusia. Begitu laut itu surut, air yang di sungai tadi kan turun ke laut. Nah, jadi artinya urat nadi ini tidak boleh tersumbat. Nah, termasuk banjir Januari di Banjarmasin, itu kan kita melihat bahwa urat nadinya ini semuanya tersumbat. Nah, oleh karena itu, maka dalam fikih sungai itu jangan pun sungainya, Pak. Sempadan sungai aja tidak boleh didirikan bangunan. Sempadannya ini. Bibirnya itu. Dalam fikih namanya harimun nahar. Harim. Jadi ha ra ya mim, harim. Harimun nahar. Harim itu dari kata hormat. Artinya sepadan sungai yang harus kita jaga. Sepadan sungai yang harus kita hormati, kita jaga. Nah, tidak boleh dalam fikih dikatakan membangun apapun di sepadan sungai kecuali bangunan yang terkait dengan revitalisasi sungai. Nah, boleh ada bangunan misalnya untuk pos penjagaan, misalnya kan, untuk kantor yang terkait dengan pemeliharaan sungai. Tapi bangunan-bangunan lain tidak boleh sebenarnya. Termasuk sebenarnya tempat ibadah sebenarnya dalam fikih itu. Nah, maka dalam kitab-kitab fikih, setiap bangunan yang berada di atas sungai, bahkan di sempadan sungai ya, harimun nahar, itu harus dibongkar. Jadi tepat saya kira kebijakan Pak Wali dan perjuangan teman-teman dari Mampus ini memang sesuatu yang sangat direkomendasikan oleh agama dalam konsep fikih sungai. Sementara itu, Ketua LSM Mampus Anang Rosadi menyatakan sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan, mensiarkan tentang normalisasi sungai kepada seluruh masyarakat maupun kampus dan masjid. Harapannya pencapaian harus lebih cepat karena sangat fundamental bagi kehidupan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas ilmu yang diberikan dan juga kesediaan beliau untuk katakanlah mensiarkan tentang normalisasi sungai ini kepada halayak, baik di kampus ataupun nantinya kata beliau adalah di masjid-masjid. Nah, harapan kita memang seperti itu gitu. Karena ini pencapaiannya harus lebih cepat. Tidak bisa pencapaian ini lambat karena ini adalah hal-hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan. Tadi sudah banyak beliau sampaikan, saya tidak perlu ulang lagi.
bahkan suatu yang sangat fundamental sampai bicara tentang langgar, tentang masjid di atas sungai yang juga seyogyanya kita pindahkan ke pinggir. Artinya ke tanah di mana sesuatu yang tidak melanggar daripada fatwa Nahdlatul Ulama, daripada agama, daripada undang-undang. Nah sekarang kita harus bersinergi itu bagaimana memikirkan agar itunya juga nanti bebas di atas sungai gitu. Itu intinya. Anang Rosadi menambahkan, ke depan langkah ini akan terus digelorakan sesuai dengan temanya, kembalikan sungai kami, kembali fitrah menuju berkah, diharapkan segera terwujud. Rijali Apandi, Banjar TV.